Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Banyak kenikmatan yang telah Allah taala berikan kepada kita. Sungguh jika kita menghitung nikmat Allah taala, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah akan saya sampaikan terkait masalah khamr ya, dan masalah menghalalkan apa yang Allah taala haramkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an beliau mengatakan bahwa khamr diharamkan sebanyak 3 kali atau 3 tahap katakanlah. Yang pertama adalah bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka di sana banyak orang yang minum khamr ya, dan juga terkait dengan judi ya. Kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu, maka turunlah ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min nafsihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa yang besar dan terdapat beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Di khamr, minum khamr, judi itu termasuk dosa besar. Dan memang dalam hal itu terdapat manfaat, ada kebaikannya, tetapi bahwasanya keburukannya, dosanya itu lebih besar. Nah, itu tahap yang pertama.
Tahap yang kedua, mereka orang-orang di Madinah setelah turun ayat itu tetap minum khamr, ya. Hingga suatu hari di antara mereka ada yang mengimami sholat, ya, dan banyak keliru di dalam melafalkan ayat Al-Quran di dalam sholat tersebut. Maka turunlah Quran surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abirin sabil hatta taghtasilu." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, jadi ini merupakan larangan sholat dalam keadaan mabuk, ya. Dan janganlah kamu hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali hanya sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Kalau terkait dengan larangan, ya, di masjid, ya, bagi orang yang junub. Jadi orang iktikaf di masjid, orang yang sedang junub tidak diperbolehkan iktikaf di masjid kecuali dia telah mandi. Sedangkan dalam kondisi junub ini diperbolehkan hanya sekedar lewat karena ada keperluan, ya, mungkin di dalam masjid, itu tidak mengapa. Nah, terkait dengan sholat dalam keadaan mabuk, ya, jadi ini ketika turun ayat surat Al-Baqarah 219, ya, mereka masih minum khamr, ya, sehingga ketika mau sholat pun, ya, mereka masih minum khamr, ya, sehingga ketika sholat itu masih dalam keadaan, ya, agak-agak mabuk itu, ya, mabuknya lebih cenderung berat, ya, daripada sadarnya gitu loh. Sehingga ayat-ayat yang dibaca di dalam Al-Quran itu banyak kekeliruan, ya. Sehingga di sini dilarang, ya, para sahabat itu sholat sedangkan mereka itu dalam keadaan mabuk. Karena kalau dalam keadaan mabuk itu kecenderungan tidak sadar, tidak mengerti, tidak paham, tidak memahami, ya, apa yang diucapkan di dalam bacaan. Ya, jadi ini hendaklah ketika kita sholat, ya, bisa memahami bacaan-bacaan yang kita baca. Ya. Kemudian tahap yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Maidah ayat 90, ya. Karena di antara mereka, ya, dengan turunnya surat An-Nisa ayat 43 tadi tetap minum khamr, ya. Hingga salah seorang di antara mereka itu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk, ya. Jadi ini mabuknya sudah sangat-sangat berat, mereka sholat tetapi mabuk itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa aslamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, ya, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.
maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ya. Jadi dari 3 tahap ini ya, pada tahap ketiga ketika turun surat Al-Maidah ya, maka para sahabat sudah menjauhi khamr. Jadi dapat dikatakan banjir khamr ya, karena khamr dibuang semua, mereka telah meninggalkan khamr. Karena dengan ayat ini khamr telah dilarang, dan hal ini ya, minum khamr itu termasuk perbuatan setan ya, perbuatan setan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang ya kita kaum muslimin ya untuk mengikuti langkah-langkah setan, apa yang ya menjadi bujukan-bujukan setan terhadap orang-orang yang beriman ya, termasuk diantaranya adalah minum khamr ya, berjudi ya, mengundi nasib ya, itu termasuk perbuatan-perbuatan setan ya, termasuk juga berkorban ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan ya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan setan pun telah menyatakan dirinya memusuhi orang-orang yang beriman, menjerumuskan orang-orang yang beriman, karena mereka merupakan pengikut dari iblis. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan setan, ya, amalan-amalan yang mereka lakukan tidak lain adalah merupakan ya anak buah daripada iblis, ya, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ya. Karena Allah telah menetapkan bahwa iblis, ya, dan juga para pengikutnya, ya, itu kan di neraka, ya, iblis di neraka, dan Allah Taala memberikan umur yang panjang kepada iblis ini, dan dia akan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kemudian telah diceritakan, ya, dari Al-Husain, ya, bin Al-Hasan, dari Ummu Darda, ya, dari Abu Darda, ya, dia berkata, kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepadaku, la tashrab al-khamr fa innaha miftahu kulli syarr, ya. Janganlah kamu meminum khamr, karena sesungguhnya khamr adalah kunci dari semua kejahatan, ya. Khamr adalah kunci dari semua kejahatan, ya. Banyak kejahatan-kejahatan yang bisa dilakukan lantaran minum khamr. Ya, mungkin ada sebagian yang menganggap khamr itu ringan, ya. Tetapi sesungguhnya dengan meminum khamr sangat dimungkinkan dia melakukan kejahatan-kejahatan yang lain karena dia tidak dalam keadaan sadar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Lu'inat al-khamr ala ashrabi
ala asyrati aujudin bi'ainiha wa asyiriha wa mu'tasiriha wa ba'ihiha wa mubta'iha wa hamiliha wal mahmulati ilaihi wa akili samaniha wa syarafiha wa saqiha. Khamr dilaknat atas 10 bagian. Yang pertama adalah zatnya. Kemudian yang memerasnya, ya. Kemudian yang minta diperaskan. Kemudian penjualnya. Kemudian yang minta dibelikan. Kemudian yang membawanya, yang minta dibawakannya, yang memakan hasil penjualannya, yang meminumnya, dan yang menuangkannya. Ya. Jadi ada 10 bagian dari khamr, ya, yang dilaknat. Ya. Yang pertama terkait dengan zatnya. Ya. Kemudian yang lain ini terkait dengan orang yang terlibat di dalam khamr, ya, yang memerasnya, ya, untuk dibuat yang membuat khamr, ya. Kemudian yang minta dibuatkan khamr, ya. Penjualnya juga demikian, yang beli juga demikian, yang membawa, yang mengantarkan, ya. Kemudian yang minta dibawakan, ya. Yang memakan hasil penjualannya, yang meminumkannya dan menuangkannya, ya. Jadi menjual, ya, kena, kemudian yang pelayan, yang menuangkan, yang membawa, ya, semua terkena laknat, ya. Laknat dari siapa? Yaitu laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu khamr wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa ashiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Semoga Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, ya, orang yang membawanya, dan orang yang dibawakan kepadanya. Ya. Jadi ini terkait khamr, ya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan dari Utsman bin Affan, ya. Beliau melarang, ya, khamr, ya, dan meminta untuk dijauhi khamr. Karena khamr merupakan induk dari segala keburukan atau kerusakan. Beliau menceritakan bahwasanya dahulu ada abid, ya, ahli ibadah, ya, yang biasa pergi ke tempat ibadah, ya, di masjid, ya. Dan ia disukai oleh seorang pelacur. Kemudian pelacur itu mengutus pembantunya untuk menyampaikan pesan kepada abid tadi, ya. Kami mengundang engkau untuk suatu kesaksian. Ya, maka abid itu pun pergi bersama pembantunya, ya. Kemudian ketika abid itu masuk ke rumah pelacur tadi,
maka pintu rumah itu ditutup rapat. Dan pelacur tadi mengancam ya kepada Abid tadi. Demi Allah aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian. Ya, jadi ini menipu ya. Bahwa tadi katanya diundang untuk kesaksian, tetapi ternyata tidak. Tetapi aku mengundangmu agar engkau bercinta denganku ya berzina ya. Atau engkau minum khamr bersamaku ya. Atau engkau membunuh bayi ini. Jadi di situ ada 3 orang ya. Pelacur tadi, Abid dan seorang bayi. Kemudian Abid tadi ditawari dengan 3 hal. Yang pertama berzina dengan pelacur, kemudian yang kedua minum khamr, kemudian yang ketiga adalah membunuh anak tadi. Maka Abid tadi ya, orang ahli ibadah tadi tidak mau berzina ya. Kemudian juga tidak mau membunuh. Ya. Akhirnya yang dipilih adalah minum khamr. Nah, setelah minum khamr, akhirnya seorang Abid tadi mabuk, hilang akalnya dan akhirnya berzina dengan pelacur tadi dan juga membunuh bayi tadi ya. Jadi ini merupakan gambaran tentang khamr ya, bahwasanya khamr itu merupakan ya biang kerok ya daripada kejahatan ya. Dan mungkin kita mendengar ya kisah-kisah atau cerita-cerita di lingkungan kita tentang akibat daripada orang-orang yang minum khamr ya. Jadi bisa mereka itu melakukan pembunuhan ya, melakukan pengrusakan dan lain sebagainya karena dalam kondisi mabuk. Karena sesungguhnya iman ya seseorang itu tidak akan bisa menyatu dengan khamr ya. Ya, tidak akan bisa menyatu. Karena memang iman itu kan dengan keyakinan ya, dengan akalnya, dengan hatinya ya, mereka meyakini ya. Sedangkan orang yang minum khamr itu kan bisa hilang akalnya ya. Sehingga dia akan melakukan hal-hal di luar kesadarannya. Nah, itu merupakan gambaran tentang haramnya khamr ya dan bahaya yang diakibatkan karena minum khamr. Nah, lebih dari itu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ya ayat 31. Allah taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempersekutukan Allah ya dengan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanyalah disuruh untuk menyembah kepada Allah Tuhan yang Esa. Dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, terkait dengan ayat ini ditafsirkan
dengan hadis yang terkait dengan Adi bin Hatim, di mana Adi bin Hatim ini dahulunya menganut agama Nasrani ya. Kemudian dikatakan tentang bahwasanya orang-orang Nasrani itu mensekutukan Allah dengan Al-Masih putra Maryam. Ya. Kemudian mereka juga menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka itu Tuhan selain Allah. Ya. Jadi orang alim di antara mereka dan juga rahib-rahib mereka itu dijadikan mereka Tuhan. Maka Adi bin Hatim ini menyangkalnya ya, wahai Rasulullah, kami tidaklah beribadah kepada mereka. Ya, kami tidak rukuk, tidak sujud, ya, tidak menyembah mereka, tidak menyembah rahib-rahib mereka, tidak menyembah orang-orang alim mereka. Tetapi kenapa ya, mereka dikatakan bahwa mereka itu menjadikan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Maka dikatakan kepadanya bahwasanya bukankah ya mereka itu menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan, sehingga kalian pun menghalalkannya. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga kalian pun mengharamkannya. Maka Adi bin Hatim pun membenarkannya. Ya, benar. Bahwasanya orang-orang Nasrani itu ya menghalalkan apa yang haram Allah haramkan, ya, menurut apa yang disampaikan oleh orang alim mereka. Demikian juga sebaliknya. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya itulah yang dimaksud mereka beribadah dengan mereka. Ya. Jadi termasuk beribadah, ya, taat patuh, ya, kepada mereka. Ini bermakna mereka itu beribadah, menyembah kepada rahib-rahib mereka. Karena sesungguhnya masalah halal dan haram itu haknya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan. Ya. Jadi orang-orang alim tidak diperbolehkan. Sehingga kalau ada orang alim ya menentukan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, ya, maka ketika orang itu mengikuti mereka, berarti mereka itu telah menyembah kepada mereka. Ya, sehingga kalau khamr yang haram ya, kemudian dihalalkan, dilegalkan jadi halal, kemudian orang-orang mengikutinya, berarti mereka telah menyembah kepada orang yang menghalalkannya. Nah, dan ini termasuk ke dalam perbuatan syirik. Karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam hal menetapkan syariat, yaitu menghalalkan dan mengharamkan, ya. Sehingga terkait dengan halal dan haram, maka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan. Sehingga terkait dengan itu, maka kita lihat ya, kita selaku kaum muslimin ya melihat kacamata halal dan haram itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan Allah taala mengharamkan riba, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada orang yang menghalalkan riba, menyatakan bahwa riba itu halal, kemudian manusia mengikutinya, berarti dia telah mensekutukan Allah dalam hal menetapkan syariat tadi. Ya, karena riba itu jelas telah diharamkan Allah, kemudian dia menghalalkan karena ada orang yang mengatakan bahwa riba itu halal dan lain sebagainya. Ya, mungkin nanti juga akan masuk ke dalam
masalah judi ya. Judi yang telah Allah Ta'ala haramkan, perbuatan setan, maka jadi dihalalkan karena ada orang yang menghalalkan ya. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan dan tidak pula mengharamkan apa yang Allah halalkan ya. Mengharamkan terhadap apa yang Allah halalkan juga tidak diperbolehkan. Ya, karena apa-apa yang Allah halalkan maka kita tidak boleh mengharamkannya. Ya, demikian juga sebaliknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah